Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pagi ini atau hari ini kita akan ngobrolin tentang hukum waris di Indonesia. Saya nggak sendiri nih, sama teman saya penyuluh hukum ahli muda, Mbak Feby ya. Nama saya Iya, Feby Ardianti. iya, sip. Hari ini kita akan ngobrolin tentang waris di Indonesia. Nah, Mbak Baby, kan hukum waris di Indonesia dengan hukum waris Indonesia kira-kira ada nggak bedanya? Gini ya, Mas Yadi. Hukum waris di Indonesia dengan hukum waris Indonesia itu. Setahu saya buku belum ada ya hukum waris Indonesia ya. Hukum waris Indonesia itu sebenarnya kalau hukumnya itu sebenarnya Belanda dulu, Mas. Jadi Hmm. namanya hukum Belanda itu sama juga dengan hukum perdata. Kalau nggak salah ya Mas Yadi ya. Ya, ya, ya. Perdata. Kalau di Indonesia itu hukum waris itu dia mengacu pada kompilasi hukum Islam. Oh begitu ya. Iya, Mas Yadi. Tapi bukannya emang Indonesia belum punya hukum waris? Maksudnya gini, hukum waris yang berlaku di Indonesia perdata dan kompilasi hukum Islam. Iya, Bukan sama seperti itu. sama adat. Sama adat ya. Iya. Ya, oke. Terus dasarnya apa Mbak Babi? Karena gini, dulu kan waktu kita zaman sebelum kita dijajah, kolonial ya, nah ada pakai hukum waris perdata. Setelah itu Indonesia merdeka, maka masuklah undang-undang namanya undang-undang perkawinan. Karena di Indonesia kan mayoritas Islam, boleh dong Indonesia punya peraturan, muncullah peraturan undang-undang perkawinan. Lalu banyak tuh masyarakat pada mempermasalahkan waris Islam, bagaimana nih muncullah kompilasi hukum Islam. Tetapi di kompilasi hukum Islam disebutkan orang yang beragama Islam harus tunduk pada hukum kompilasi hukum Islam. Gitu. Tetapi zaman dulu kala itu juga sudah ada namanya hukum Islam. Dia pakai Quran dan hadis, Mas Yadi. Oh gitu. Ya terima kasih ya Muhammadibah sudah bergabung. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan mengenai waris, pembagian waris secara perdata maupun secara waris Islam ya, bisa ditanyakan di kolom komen. Nanti ahlinya Mbak Feby. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya oke. Jadi tadi kan perdata dan kompilasi hukum Islam. Kalau perdata untuk siapa? Kalau perdata disesuai undang-undangnya bagi orang non-muslim atau tidak beragama Islam. Khusus ya? Khusus non-muslim pakainya perdata? Non-muslim perdata. Para orang Islam? Kompilasi hukum Islam. Nggak boleh dibagi secara perdata? Biasanya tidak, karena di kompilasi hukum Islam disebutkan bagi yang beragama Islam harus tunduk pada kompilasi hukum Islam. Oh, seperti itu. Karena gini Mas, udah sendiri ya? Iya, karena gini, nanti ketika membaginya yang orang Islam ya jangan pakai perdata itu karena prinsipnya berbeda ya. Berbeda. Pembagiannya ya. Cara pembagiannya juga berbeda. Ya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrolin panjang lebar nih, kan kita perlu tahu dulu nih di warisan kan ada istilahnya ada pewaris, ada ahli waris, ada harta waris. Bisa nggak dijelaskan Mbak Baby? Kalau pewaris itu kalau kata orang awam itu sama juga si mayit, orang yang meninggal. Gitu. Jadi pewaris adalah orang yang dinyatakan meninggal. Kelihatan tuh jasadnya dikuburin. Nah, bisa juga pakai penetapan pengadilan. Contohnya, kalau misalnya lagi pesawat terbang meledak, gitu. Kan mayatnya nggak ketemu. Misalnya tenggelam, gitu. Mayatnya nggak ada. Jadi itu pakai penetapan pengadilan. Kayak Bang Berarti misalnya kayak tadi yang pesawat meledak kan kita nggak tahu ya dia meninggal apa enggak, misalnya itu kan karena hilang ya. Iya. Begitu juga yang tenggelam ya. Tenggelam. Bang Toib juga tuh. Bang Toib ya yang
udah 3 lebaran 3 puasa nggak 3 puasa pulang-pulang. nggak pulang-pulang. Tapi kan itu contoh, ntar dulu sebelum ke Bang Toyib ya, karena tadi yang kasus pesawat itu misalnya ya, karena nggak jelas, pokoknya kalau udah ada penetapan pengadilan bahwa itu dinyatakan meninggal, itu warisannya bisa dibagi gitu ya. Boleh dibagi, cuman ada pengecualian. Kalau istrinya lagi mengandung, ditunggu dulu sampai anaknya lahir. Karena anaknya kita lihat dulu jenis kelaminnya, lelaki atau perempuan, 1 orang atau 2 orang yang lahir, karena mereka berhak dapat warisan. Oke, ya apa ya? Makanya gitu dulu, maksudnya itu jadi dinyatakan pewaris kalau ada penetapan. Kalau misalnya ada yang kasus kayak tadi ya, mungkin kan, tapi kalau meninggal biasa kan tidak harus penetapan pengadilan kan? Kan Tidak ada usah ya? saksi. Ada saksi, di kuburannya jelas, didoain. Jadi maksudnya kalau ada penetapan pengadilan yang model kasus kayak tadi yang nggak jelas ya meninggalnya ya. Gitu. Kayak Bang Toyib tadi, Bang Toyib. Nah, Bang Toyib 3 hari, 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang-pulang itu juga bisa? Bisa, cuman di KUHP Perdata. Nah, bunyinya seperti ini ya. Penetapan pengadilan bisa mengesahkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal minimal 5 tahun. Nggak jelas. 5 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun bisa diajukan penetapan pengadilan. 5 kalau tahun. 5 tahun nggak pulang-pulang Nggak gitu ya. pulang-pulang. Tapi memang nggak jelas di mana ya. Ya, 5 tahun lebaran. Nah, dari Bang Toyib itu pergi dari rumah. Kan nanti di pengadilan itu dicek Mas Yadi. Iya. Keluarganya mana, bener nggak dia? Nggak jelas rimbanya. Misalnya kepolisian udah dicek, memang dia nggak ada. Kan kita nggak tahu dia dibunuh. Atau misalnya kalau 5 tahun bisa dia dimintakan ke pengadilan ya untuk penetapan ya. Bahwa dia itu dinyatakan meninggal lah gitu ya. Iya. Gitu. Oke, makasih Mbak Nur Aziza dan Alex Herman sudah bergabung. Silakan teman-teman yang ada yang mau ditanyakan. Gitu. Pewaris ya. Sekarang ahli waris nih, ahli waris yang kedua. Nah, ahli waris ada pewaris, tadi pewaris ada ahli waris. Ahli waris kalau bahasa awamnya ya, ahli waris adalah orang yang pada saat si mayit atau pewaris meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan siapa? Dengan si mayit. Oh gitu. Jadi dia mungkin yang berhak, dimungkinkan yang berhak akan mendapatkan harta waris ya? Iya, sesuai dengan itu ahli waris. Ya, kompilasi hukum Islam maupun undang-undang perdata. Seperti itu. Jadi cuma kan nanti harus dilihat dulu ya ahli warisnya sebenarnya yang berhak siapa. Kan nggak semua yang punya hubungan darah itu pasti mendapatkan ahli waris kan? Maksudnya tuh ada urut-urutannya gitu ya? Ya? Iya benar. Oke. Intinya seperti itu ya, ahli waris itu kira-kira lah yang nanti akan berhak mendapatkan harta waris ya, itu ahli waris. Nah, terus sekarang kalau apa tadi ya, harta waris. Nah, harta waris yaitu harta yang ditinggalkan oleh si mayit, hartanya si mayit atau yang menjadi haknya si mayit. Gimana nih? Contohnya? Maksudnya harta si mayit yang akan dibagikan yang mana itu? Nah, pertama ya, harta bersama dibagi dulu nih, jadi 2, yang mana haknya istri, yang mana haknya suami. Nah, harta bersama gimana nih? Apa ya? Harta bersama. Yang mana? Harta bersama itu dari awal dia menikah, misalnya dia menikah belum punya harta, nah belilah rumah, belilah mobil, itu yang dinamakan harta bersama. Terus? Dibagi dulu. Dari hasil pekerjaan ya? Kerja mereka ya? Kerja mereka. Mungkin istrinya kan mungkin nggak bekerja, yang bekerja suami, ya kan? Harta itu dibagi 2. Karena kalau di undang-undang perkawinan itu ada namanya harta gono gini. Harta gono gini mati atau harta gono gini kan cerai itu ada cerai mati, cerai hidup yang ini. Kalau yang cerai mati warisan. Nah, harta gono gininya misalkan hartanya 100. Hartanya itu dari dia pernikahan. Nah, dibagi 2, haknya istri 50, haknya suami 50. Yang 50 hak suami ini sebagai harta warisan. Ini contohnya misalnya yang suaminya yang meninggal ya? Ya, suami yang meninggal. Lalu ditambah dengan harta bawaan. Kalau misalnya dia nikah
sebelum nikah dia punya rumah, punya mobil, itu dihitung sebagai harta warisan. Masuk ke harta warisan ya? Harta warisan. Ya, ya. Misalnya dia dapat warisan dari orang tuanya, ya. masuklah harta warisan. Harta warisan. Setelah itu ditambahkan, ya. Ditambah yang tadi sudah saya jelaskan, lalu dikurangi dengan kalau misalnya dia sakit, ya. biaya rumah sakit, ya. pengurusan jenazah, hutang-hutang. Ya. Kalau dia ada wasiat, selesaikan dulu wasiatnya. Sisanya dibagikan kepada ahli waris. Oke. Ya teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak nih ya teman-teman. Reni, Zakia, Tudong, Yones, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya terus bisa nggak dicontohkan gitu? Contoh harta waris itu yang bersihnya ya gitu. Ini kan misalnya tadi nih, katakanlah harta gono gini tadi dapat 50 juta. Nah, tambah lagi apa lagi nih? Misalnya harta bawaan berapa gitu kan? Misalnya contohnya ya. Misalnya dia baru menikah, dia beli rumah, beli mobil, misalnya kita prediksi 100 juta. Nah, dibagi dua, jatah harta bersama dibagi dulu buat hak istri, dibagi buat hak suami sebagai harta warisan nih. Nah, ditambah lagi nih, mungkin dia punya dari warisan orang tuanya, kan 50 tadi ya. 50. Warisan orang tuanya misalnya berapa nih? 10 juta. 10 juta. Jadi 60. Ya. Harta dia waktu dulu dia sebelum nikah, mungkin dia bawaan motor lah. Ya, nilainya berapa kira-kira? Misalnya 10 juta biar aman. 70 ya kan. Jadi jumlah hartanya itu 70 yang harus dibagikan kan. Jadi setelah dicari-cari asetnya 70 ya. 70 ya. Dikurangin dengan misalnya dia sakit. Ya, sakit terus sakit misalnya dia pengobatan sakit BPJS ya. Ya, pengobatan misalnya terus kurang apa lagi nih? Sakit. Ya. Bayar utang mungkin ya. Pengurusan jenazah dulu. Pengurusan jenazah ya oke. Pengurusan jenazah, bayar utang. Ya, bayar utang. Terus apa lagi? Kalau ada wasiat selesaikan wasiat. Oke. Nah, setelah untuk ngurus-ngurus tadi itu katakanlah habisnya berapa? Misalnya 10 juta 10 juta deh. Berarti sisanya 60 ya tadi ya. 60. Nah, ini maksudnya tuh yang ahli waris tuh. 60 itu yang dibagi sama seluruh ahli waris. Kepada ahli waris ya? Ya. Oh gitu. Jadi bersihnya ya, bukan kotornya sebelum dikurangi untuk pengobatan, belum dikurangi untuk jenazah, belum dikurangi untuk bayar utang, enggak ya? Pokoknya udah buat macam-macamnya, baru bersihnya itu yang akan dibagikan. Yang bersih. Yang bersihnya ya. Oke. Nah, sekarang kita mungkin mau tanya-tanya tentang waris perdata nih. Waris perdata. Gimana sih pembagiannya kalau dalam hukum waris perdata gitu? Kalau waris perdata dia tidak mengenal tentang jenis kelamin. Dia prinsipnya darah daging atau ibaratnya anaknya pewaris, anak kandung pewaris yang sedara lah, sama hubungan pernikahan istri atau duda. Misalnya yang meninggal misalnya suami, berarti jandanya yang dapat warisan. Oh gitu. Nah, kita kan sudah tahu ya. Nah, setelah itu di perdata itu digolongkan. Golongan pertama, golongan kedua, golongan tiga, golongan keempat. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama atau yang masih hidup. Misalnya suaminya yang meninggal, berarti jandanya dapat. Lalu anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya. Itu golongan 1. Golongan 1. Terus? Golongan 2 orang tua sama saudara kandung si mayit. Golongan ketiga itu ayahnya sama ibunya pewaris. Nah, golongan keempat baru paman dan bibi. Ya. Tapi prinsipnya itu kalau di perdata sama ya? Dibagi rata. Bagi rata. Cuman kalau golongan pertama ada, golongan kedua ketutupi. Jadi tidak dapat warisan. Begitu juga kalau misalnya golongan pertama nggak ada, adanya golongan kedua, maka golongan ketiga nggak dapat warisan, tertutupi. Nah, contoh kasus nih, ada suatu keluarga yang suaminya meninggal dunia,
dia meninggalkan istri dan 2 orang anak lah misalnya itu. Yang dapat warisan siapa aja? Istri sama anak, karena dia termasuk golongan pertama. Orang tua nggak dapat ya? Nggak dapat, tertutupi. Saudara juga nggak dapat ya? Nggak dapat, karena kan orang tua golongan kedua. Nah, misalnya ada yang meninggal lajang nih, lajang. Artinya dia nggak punya istri, nggak punya anak. Nah, hartanya untuk siapa? Kalau dia lajang, itu orang tuanya. Orang tuanya? Kenapa tuh orang tuanya? Ya, karena orang tuanya termasuk golongan kedua. Karena golongan satu nggak ada ya? Nggak ada. Saudara? Saudara itu kalau dia garis lurusnya nggak ada, kalau orang tuanya nggak ada. Maksudnya gini, dia orang tuanya ada, dia punya saudara kandung. Dia saudara kandung dapat nggak? Di perdata ya, lajang nih, nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi kan punya saudara nih, kakak, adik misalnya gitu kan, kakak satu, adik satu misalnya. Nah, tadi kan orang tua dapat, saudaranya kakak adik dapat nggak? Oh, dapat. Dapat. Kalau di perdata ya? Kalau di perdata. Nah, karena masih masuk golongan dua. Kedua ya. Jadi kalau golongan 3 nggak dapat tentunya. Nggak ya? dapat. Nah, ini model perdata kan gitu kan. Iya. Golongan ketiga kalau nggak salah tadi kakek nenek ya. Kakek nenek. Iya. Baik dari garis keturunan laki-laki maupun Iya, perempuan benar, ya. benar. Itu nggak dapat. Nggak dapat sesuai dengan pasal 85 BW. Nggak dapat ya. Terus itu kalau yang meninggal istri. Ya, meninggal istri, ada punya suami dan saya punya suami doang misalnya. Oh, punya suami doang. Yang dapat suami. Buat suami semua. Iya. Kan suami golongan pertama. Oh gitu. Begitupun sebaliknya ya. Iya. Nah ini kalau kayak gini nih biasanya sering ini nih. Karena kan dia nggak punya anak kan? Perdata modelnya memang seperti itu ya, nggak punya anak. Nggak punya anak. Jadi meskipun istri yang meninggal, kan tadi udah dihitung juga hartanya apa saja gitu ya. Iya. Bisa jadi istrinya juga sebelumnya punya warisan dari orang tuanya. Kecuali dia punya anak, anaknya meninggal tapi ada cucunya, baru dapat cucunya. Tapi kan cucunya nggak punya anak kan? Yeah. Berarti suaminya semua yang dapat. Kalau yang meninggal istri, suaminya semua yang dapat. Ya, seperti itu ya. Pokoknya bolak-balik ya, kalau istrinya meninggal harta buat suami, kalau nggak punya anak, kalau ada anak ya sama buat anaknya gitu ya. Dan bagiannya itu dibagi rata, jadi dia tidak membedakan antara jenis kelamin lelaki dan perempuan. Misalnya ada istri sama anak, anaknya 2, ya udah dibagi bertiga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Jadi contohnya tadi udah ya anak lajang. Kalau tadi contohnya yang lajang juga udah contohnya ya, yang istri udah, yang suami udah. Nah terus di waris perdata ada ahli waris pengganti. Di waris perdata itu tadi misalnya maksudnya pengganti gini, anaknya meninggal terlebih dahulu dari bapaknya, dan punya cucu gitu, punya cucu. Misal nih, saya punya ayah nih, saya meninggal dulu daripada ayah saya. Kan ada cucu, saya punya anak. Nah, cucu ini dapat nggak? Saya dapat nggak? Nggak bisa, nggak dapat. Nggak dapat ya. Cuman ada waris pengganti itu adanya di kompilasi hukum Islam. Di perdata nggak? Tidak ada. Jadi nggak dapat dong. Nggak dapat. Kasian dong cucu anak saya gitu. Maksudnya, jadi anak saya kan dia sebenarnya harusnya saya dapat, cuma saya meninggal terlebih dahulu kan. Oh, yang meninggal siapa dulu? Anaknya. Oh, yang tadi saya jelaskan tadi. Kalau misalnya anaknya. Maksudnya gini, saya punya ayah. Nah, saya meninggal dulu dari ayah gitu kan. Nah, cucunya ayah dapat nggak anak saya gitu. Oh, gitu maksudnya, sorry. Yeah. Kalau kayak gitu, ada kan cucu itu termasuk golongan 1. Jadi kalau berarti dia kan sebagai ahli waris pengganti ada dong gitu. Ada. Kan? Intinya ada. Kalau misalnya tadi saya meninggal dulu, ada. Cucu dapat ya. Iya. Nah, itu maksudnya di golongan 1 kan mungkin seperti itu kan. Ahli waris pengganti ya. Iya. Sorry, tadi saya salah. Saya kedengeran dia nggak punya anak makanya. Oke. Menarik ya. Nah, kita kalau di waris Islam nih, Mbak Pepi, ini kan pembagiannya agak jelimet juga ya. Di waris Islam gitu. Memang kalau pembagian waris itu lebih menjelimet ya. Kalau hukum waris itu kan
kalau kita pembagiannya tidak sah, tidak adil, itu bisa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga. Nah, itu yang harus kehati-hatian dan memang harus melibatkan orang yang ahli. Oke. Nah, di waris Islam tuh gimana kira pembagiannya? Anak misalnya nih, sorry ya. Ayahnya meninggal nih, ayah meninggal. Contoh ya. Ada istri, ada anak. Anak dua, satu laki-laki, satu perempuan gitu misalnya gitu ya. Nah, gimana kira-kira pembagiannya? Istri ya. Itu kan ada bagiannya. Ada bagiannya. Ya. Nah, karena gini. Kalau nggak salah istri itu pembagiannya kalau ada anak 1/8 ya. Istri kalau ada anak 1/8, kalau nggak ada 1/4. Kalau nggak ada 1/4. Ya, jadi gini, kalau hukum perdata itu dia tidak ada golongan, tapi dia adanya gini, laki-laki, perempuan, sama hubungan perkawinan. Ya, ada golongan laki-laki itu terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Tapi kalau golongan perempuan, ibu ya, saudara perempuan, nenek. Dan kalau hubungan perkawinan udah pasti janda atau duda. Oke. Terus bagiannya lumayan jelimet ya. Itu bagiannya itu. Berarti kalau ada anak meninggal dunia, meninggal dunia? Tadi deh suami meninggal dunia nih. Suami meninggal. Punya istri dan dua orang anak. Ya. Yang dapat mereka anak dan istri pasti dapat ya. Anak dari istri dapat. Terus kalau ayahnya dia, orang tuanya dapat. Dapat. Nah, berarti kan ada bagiannya. Jadi ayah dan ibunya masih dapat ya. Masih dapat. Dikompilasi ya. Sampai situ aja ya. Saudara nggak ya? Saudara ya? Enggak, kan udah ada ayah. Jadi ayah, ibu ya di atasnya ya. Ayah, ibu, anak-anak sama janda atau duda. Janda atau duda sama anaknya ya. Ya oke. Terus misalnya yang lajang tadi, lajang. Dia meninggal nih. Yang dapat siapa aja? Yang dapat itu ayah, ibu sama saudara ya? kandung. Iya, saudara ya. Karena kan nggak menikah. Ya, karena nggak menikah ya. Memang ada prosentasenya sendiri ya. Ada bagian-bagiannya. Duda dan janda nih. Tahu dulu. Yang tadi kalau nggak salah kan ada, kalau di Islam kalau nggak salah ada namanya laki-laki dan perempuan, kalau nggak salah pembagiannya berbeda gitu. Laki di hukum dua bagian hukum Islam atau kompilasi? Iya, bagiannya beda. Jadi kompilasi juga kan beda deh. Bagian perempuan, laki-laki lebih besar bagiannya dibanding anak perempuan. Anak perempuan. 2:1 kalau nggak salah ya? Iya, 2:1. Ya itu kesannya nggak adil dong, gimana? Ya kan memang gini, itu kan sudah ketentuan. Jadi gini, kompilasi hukum Islam itu diambil dari Quran dan hadis. Nah, Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Kenapa bagian lelaki lebih besar? Karena lelaki ini walaupun orang tuanya sudah meninggal, dia harus bertanggung jawab sama adik-adiknya atau kakaknya yang perempuan. Sehingga bagian laki-laki lebih besar ya? Dan dia juga misalnya adik kakak gitu, laki-laki bagiannya kan lebih besar. Kenapa dia lebih besar? Karena dia harus bertanggung jawab kepada ibunya, adik-adiknya, bagiannya lebih besar. Gitu. Karena memang di Quran memang dinyatakan seperti itu di surat An-Nisa. Terus apa ya? Tadi duda janda. Nah kalau di perdata ya kalau nggak salah kan duda janda ya. Sama. Kalau dudanya meninggal, laki-laki meninggal terlebih dahulu, hartanya untuk janda semua ya. Janda semua. Kalau nggak punya anak. Kalau nggak punya anak, kalau ada anak. Kalau ada anak kan ke anak aja kan. Tapi kalau misalnya dia punya anaknya juga udah meninggal, ada cucunya. Nah sekarang kalau di Islam nih, duda dapat berapa? Beda ya, kalau nggak salah ya. Duda kalau nggak punya anak enak.
dapat separuh. Separuh harta. Yang separuhnya buat siapa separuhnya? Separuhnya dibagi buat ahli waris. Buat siapa? Orang tuanya berarti ya? Orang tuanya aja kan? Habis di orang tua ya? Apa gimana ya? Yang setengahnya tuh? Orang tuanya ya? Orang tua. Jadi masih mending tapi dikompilasi daripada di perdata misalnya. Nggak, maksudnya orang tua masih dapat maksudnya gitu. Kalau kan kalau di perdata buat semuanya malah. Karena gini, kalau di perdata ya itu kan peraturan bukan cerita ya, ini kan peraturan dari kolonia. Kolonia itu dari Belanda. Nah, diambil dari peraturan Belanda, Vatikan. Cerita ini kan. Jadi mereka itu mengacu ke hukum barat. Kalau yang bagian-bagian itu mengacu kepada Quran dan hadis. Memang seperti itu di Quran. Ada bagian-bagian dari ahli waris. Oke. Terus tadi duda ya, janda. Dapat berapa? Kayaknya lebih seneng janda nih. Perempuan ya. Perempuan apa janda? Janda ya berarti. Ya kan kalau ditinggal mati otomatis janda. Iya. Tapi kalau misalnya perempuan yang nggak ada yang meninggal ya tetap perempuan. Iya betul. Dia dapat berapa persentasenya? Maksudnya perempuan? Iya. Perempuan. Janda. Ditinggal mati suaminya itu. Kalau nggak salah 1/4 ya? Iya. Kalau nggak ada anak. Nggak ada anak. Tapi kalau ada anak 1/8. 1/8 ya? Iya. Oke. Kayaknya Mas Yadi kayaknya dari tadi janda mulu. Nah sekarang kalau 2 istri. Oh 2 istri. Sebenarnya sih logikanya ya. Kalau 2 istri ini pembagiannya gimana nih? Kira-kira. Dia nggak ada anak. Dua-duanya nggak ada anak kan? Ceritanya deh. Ntar dua-duanya nggak ada anak. Bingung juga ya. Jadi kan tadi misalkan nggak ada satu istri kan 1/4. Kalau 2 istri 1/4. Kalau dikalikan harusnya kan jatah 1/4, bukannya istri pertama dapat 1/4, istri kedua dapat 1/4, enggak. Tapi dibagikan itu 1/4 dibagi untuk 2 istri. Jadi mungkin 1/8 ya. Nah, jatuhnya gitu. Kalau 2 istri ya. 2 istri. Kalau dua-duanya nggak punya anak. Nah, itu bukannya logikanya bukan istri dapat 1/4, berarti istri pertama dapat 1/4, istri kedua dapat 1/4, hartanya udah kedua habis dibagiin. Sekarang kalau salah satunya punya anak, istrinya salah satu punya anak. Ya, berarti suaminya punya anak gitu suaminya. Berarti istri pertama, istri kedua tetap dibagikan 1/8 karena kan masih dianggap punya anak. Oke. Karena ya anaknya bukan anak dari istri pertama, istri kedua bukan, anaknya si mayit. Kalau pengertiannya gitu ya. Seperti itu. Pokoknya ketika pewaris punya anak, pewarisnya ya. Berarti nanti istrinya dapatnya 1/8 lah ya. Iya. Meskipun tuh cuma satu doang yang punya anak. Walaupun misalnya istri pertama yang punya anak, istri kedua nggak punya anak, tetap namanya kan anaknya si mayit, anaknya pewaris. Ya istrinya gimana tuh, bisa protesnya tuh? Ya, istri yang kedua yang nggak punya anak loh, kan nggak adil loh kan, ini apa namanya? Misalnya protes gitu. Ya, protes. Ya. Gedean lu dong yang istri pertama punya anak gitu. Maksudnya ya dia kan jatahnya dapat, jatah anak sama jatah anak, jadi kan rata antara istri pertama istri kedua dapatnya. Dia protesnya protes yang mana? Ya berarti istilahnya apa namanya ya? Sebenarnya adil ya. Adil. Kan buat anak ya. Itu kan artinya bukan buat istri yang punya anak, tapi jatahnya buat anaknya dia. Ya beda. Bagiannya sama. Oke. Jadi bukan nggak adil ya, tapi bagiannya istrinya tetap sama ya. Tetap sama kan bagiannya anak ya. Anak. Bukannya bagian istri lebih gede yang punya anak tadi untuk dia semua. Enggak, itu bagiannya buat anaknya dia. Istrinya bagiannya sama. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya punya istri 3, istri 4 gitu. Sama. Berarti tadi misalkan nggak punya anak semua, 1/4-nya dibagi 4 gitu ya. Atau 1/4-nya dibagi 3 gitu ya. Tapi nggak boleh lebih dari 4, karena di undang-undangnya disebutnya 4. Maksimal 4 ya. Karena di surat An-Nisa
Yang Iya. memang sih tidak kebanyakan perempuan tuh nggak mengakui, nggak mau dipoligami, kayak saya juga nggak mau. Iya, oke oke oke. Nah, eh obrolan lanjut ya. Jadi tadi sih lumayan jelas lah ya pembagian waris Islam, meskipun kadang memang agak sedikit jelimet ya, agak harus dihafalin lah pasalnya, atau mungkin kalau kita sering lihat sih lama-lama juga hafal tuh berapa persentasenya. Jelas beda ya dengan perdata. Kalau perdata itu sama rata, kalau di kompilasi hukum Islam itu kan memang waris Islam yang dipakai di Indonesia ya. Iya. Kalau yang dipakai di pengadilan agama kan kompilasi hukum Islam itu kan prosentasenya beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang dapat 2/1, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/4 gitu ya. Oke. Nah itu memang dasarnya ada ya di Al-Quran ya, ada ya? Ada. Jadi memang ngadopsinya juga dari Al-Quran sama hadis, sama hadis pendapat ya? ulama. Iya. Oke. Nah, pernah dengar nggak? Jadi gini, dia seorang anak nih karena pingin banget cepet-cepet dapat warisan dari orang tuanya, dia malah bunuh bapaknya misalnya itu. Pernah dengar nggak? Jadi pernah. Nah itu gimana tuh? Pernah dengar malah dia nggak bisa dapat warisan ya? Iya. Seperti itu ya? Seperti itu. Di ini namanya adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan. Di kompilasi hukum Islam juga ada, di perdata juga ada. Nah kalau di kompilasi hukum Islam sebenarnya sih ada pertama dipersyaratkan telah membunuh atau penganiayaan berat. Bukan. Membunuh atau terlibat pembunuhan. Oh, ikut terlibat pembunuhan. Kan bisa aja gitu. dia membunuh, tapi bukan pakai tangannya. Oh, itu tetap ya? Tetap kena. Nyuruh Ya, tetap dia aktor intelektualnya sebenarnya dia tetap kena ya? Tetap kena. Di perdata juga sama. Terlibat pembunuhan atau memang membunuh. Membunuh itu kan langsung dia maksudnya pakai tangan dia. Membunuh pewaris ya? Iya. Ya, oke. Nah, apalagi nih yang bisa menghalangi dia nggak bisa mendapatkan warisan? Memfitnah. Fitnah ya? Memfitnah ahli waris sehingga ahli waris dapat dihukum penjara lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun ya? Minimal 5 tahun? Minimal. Berarti kalau dia difitnahnya hukumnya cuma 2 tahun masih tetap dapat Pak? Misalnya gitu? Iya, minimal. Anda 5 tahun ya? Iya. Bunyinya ya? Kan gini, bunyinya dipersyaratkan secara memfitnah pewaris minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun ya? Telah mengajukan pengaduan. Ya, jadi kalau dia divonisnya cuma setahun lah, misalkan gitu kan? Iya, penganiayaan berat masalahnya. Maksudnya bisa jadi penganiayaan berat ya? Tetap bisa nggak dapat ya? Bisa nggak dapat? Ya karena masuknya ke penganiayaan berat lah. Iya, karena kan si mayatnya masuk penjara, pernah masuk penjara karena karena fitnahnya itu. Karena fitnah, ya. Itu kan tadi yang penganiayaan. Nah, ini kan fitnah nih, fitnah tapi yang kejahatannya diancam 5 tahun ya, paling sedikit. Ya maksud saya itu bayangannya gimana ya? Kalau misalkan cuma dia 2 tahun atau setahun gitu ya, nanti masuknya jadi ke penganiayaan berat. Tapi kan ini yang fitnah itu istilahnya itu. Cuman kan yang bisa menentukan itu fitnah ataupun misalnya penganiayaan ringan, berat itu kan pengadilan. Kalau yang Islam pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang menentukan. Oke. Lanjut. Nah, sekarang sebenarnya sih ada lagi. Iya, gimana? Yang namanya kalau di kompilasi hukum Islam disebutin yang tidak beragama Islam. Ahli waris tidak beragama Islam. Kalau di kompilasi kalau nggak salah punya gini, pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam ya. Kalau maksudnya ahli waris tidak beragama Islam. Ya misalnya gitu gimana? Ya, kalau ahli waris kalau dikompilasi karena kan itu terhalang ya, cuman masalahnya waktu putusan MA kan ada putusan MA
menyatakan bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam itu mendapatkan wasiat wajibah sepertiga. Oh gitu ya. Tapi sekarang dapat ya, tapi ya setelah ada putusan dari Mahkamah Agung gitu ya. Iya. Iya sih, kasihan juga sih ya. Iya. Dia kan darah dagingnya ibaratnya ya. Iya, karena kan agama kan kepercayaannya, jadi hanya ibaratnya yang bersangkutan dengan Tuhannya. Itu kan kalau kompilasi ya. Kalau yang di perdata dia tidak. Ahli warisnya misalnya pewarisnya Muslim, ahli warisnya non Muslim. Tidak gimana maksudnya? Dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena kan tidak dibunyikan di aturannya, tidak ada. Tidak ada. Jadi nggak ada masalah ya, tetap ya pembagian seperti biasa kalau nggak ada masalah. Ya. Cuman dia ada lagi menghalang-halangi pewaris untuk ibaratnya menghibahkan atau menghalang-halangi pewaris untuk bukan menghibahkan tapi untuk apa ya namanya tuh menulis wasiat. Mungkin dihalang-halangin lah waktu sebelum dia meninggal, mungkin dihalang-halangi, itu juga termasuk yang tidak dapat. Oke, menarik ya. Terus nah kembali nih ke warisan tadi sih sempat sedikit dibahas nih. Apa sih yang dimaksud dengan ahli waris pengganti itu siapa gitu maksud itu? Nah, ahli waris pengganti itu si pewaris jadi gimana ya, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris ya. Jadi gini, misalnya contohnya yang menggantikan siapa? Ya kalau ada anaknya. Jadi gini, kakek kan misalnya gimana ya, kakek meninggal, kan otomatis jatahnya ke anaknya. Tapi karena anaknya udah meninggal lebih dulu dibanding bapaknya dia, misalkan gini, bapaknya, jadi gini, bapaknya, misalkan si A punya anak si A punya anak B. Nah, otomatis si yang hartanya mau dibagikan itu si A. A ini meninggal, kan, otomatis dapat hartanya anaknya kan. Anaknya ini meninggal lebih dulu dibanding bapaknya. Si A. Kan kita kan pokoknya A itu bapaknya, anaknya B. C cucunya. Nah, A meninggal, otomatis mau dibagiin warisan nih. Ya, dilihat anaknya si B sudah meninggal lebih dulu dibanding si A, otomatis cari lagi ke bawahnya siapa? Cucunya. Itu maksudnya ahli waris pengganti. Jadi digantikan oleh anaknya yang meninggal ya? Bukan anak yang meninggal. Kan tadi yang meninggal anaknya daripada bapaknya. Bapaknya yang dibagiin hartanya kan bapaknya. Ya maksudnya yang dibagiin kan bapaknya. Yang kita mau bagikan hartanya itu kan si mayat itu bapaknya. Bapaknya si B. Si B, tapi si B-nya ini udah meninggal lebih dulu dibanding bapaknya. Otomatis lari ke cucunya. Anaknya harusnya kan dapat nih. Anaknya si yang B. Yang meninggal tuh bisa digantikan oleh cucunya ya. Maksudnya anaknya si B. Anaknya si B maksudku. Tapi di masyarakat banyak loh itu yang paman yang malam dianggap itu nggak dapat gitu. Gimana cara menjelaskan ke masyarakat gitu kan? Di banyak tuh. Jadi yang kayak gitu terus kemudian dikuasai oleh saudara-saudara yang lain, ngomong tuh sama ponakan kan bapaknya gitu. Nggak dapet karena bapaknya udah meninggal gitu kan. Jadi berarti kan salah dong kayak gitu kan. Harusnya dapat kan. Yang cucunya yang ponakannya di saudara yang meninggal ini kan dia harusnya jadi ahli waris pengganti kan ya. Ahli waris. Cuman memang itu karena tapi memang sih tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajatnya yang digantikan. Gak ada masalah kan, selevel kan? Ya sepertiga. Ya kalau menurut aku sama lah, mungkin bukan sepertiga kali. Maksimal sepertiga. Yang ahli waris pengganti. Bukan sama-sama saudara yang lainnya. Tidak. Sebenarnya sih katakannya tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi. Kalau mau sama ya tergantung kesepakatan ahli waris. Cuman kalau yang tadi kata Mas Yadi, saudara-saudaranya ini ya gimana ya, gugat aja ke pengadilan. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, apa ya?
Karena masalahnya gini Mas Yadi, itu memang ada pasalnya, pasal 173. Kalau mengenai wasiat nih, dengar kan wasiat, hibah gitu kan, kan dalam warisnya juga ada. Sebenarnya wasiat itu untuk siapa sih? Kalau di dalam perdata atau kompilasi ada sih istilah wasiat? Ada sih wasiat. Wasiat. Wasiat itu untuk siapa tuh? Dia kan kalau salah semacam pesan ya. Nanti kalau saya meninggal, misalkan tanahnya di blok A buat si Anu gitu ya. Nah itu gimana wasiat tuh? Kalau untuk wasiat untuk siapa? Maksudnya untuk ahli waris atau untuk non ahli waris? Wasiat sih sebenarnya kebanyakan sih yang sering kita temuin sih buat ahli waris ya. Kadang-kadang ada yang buat ahli waris, ada yang bukan buat ahli waris. Gitu. Karena masalahnya gini, kalau wasiat biasanya kan tertulis atau lisan, ya. Kadang-kadang saking sayangnya orang tua sama anak saat itu satu ya, misalnya anak si A ngurusin sejak ngurusin bapaknya waktu bapaknya sakit, otomatis gue pengen karena dia udah ngurusin gue, misalnya dikasihlah rumah, jatahnya lebih banyak. Nah, itu kan sering terjadi pertengkaran antara kakak adik, kok jatah warisan lu lebih gede. Nah, kalau bisa sih wasiat tidak diperbolehkan buat ahli waris. Kecuali ada kesepakatan ya. Ahli waris nggak ada masalah. Tapi kalau besarannya berapa besarannya? Yang kesepakatan itu? Wasiat sepertiga. Sepertiga juga untuk orang lain juga ya. Sepertiga. Maksimal ya itu. Paling besar ya. Sebanyak-banyaknya lah sepertiga ya. Oke. Begitu juga hibah nih. Hibah gimana pengertian hibah di warisan itu? Sama sebenarnya. Hibah. Nah, maksudnya kan pernah gini, misalkan dalam keluarga ada 3 orang anak nih. Satu diberi hibah nih, yang duanya enggak gitu kan. Nanti pas warisan tuh ada kemungkinan ribut tuh. Iya, pasti. Karena kamu kan dulu dapat hibah, harusnya dapatnya lebih kecil. Gimana tuh kalau ada yang udah dapat hibah duluan, ternyata yang duanya nggak dapat ini. Karena gini, hibah buat anak kandung itu bisa dikatakan harta warisan. Bisa dikatakan harta warisan. Iya. Bisa dihitung. Jadi misalkan si A misalnya udah dapat hibah dari bapaknya 10 juta. Nah, nanti pas pembagian harta warisan dihitung. Hitung yang hibah tadi tuh. Iya. Gitu. Kalau tidak ada kesepakatan. Kalau di kompilasi hukum Islam. Iya, kalau tidak ada kesepakatan. Gitu. Kalau ada keikhlasan kesepakatan. Apa? Nggak ada masalah. Gitu. Kalau ahli waris yang lain merasa tidak terima lah kan. Ke pengadilan agama udah dapat kan udah dapat harta hibah dulu tuh. Artinya gitu ya. Harus hitung waris gitu ya. Tapi kalau saudaranya yang lain, ahli waris yang lain terima aja ya nggak apa-apa, tetap dibagi waris lagi gitu. Iya, nggak ada masalah. Karena ini warisan itu kan hukumnya ibaratnya kekeluargaan dan ibaratnya bukan keinginan ya, kesepakatan seluruh ahli waris. Contohnya nih ada kasus kayak gini, misalnya bapaknya meninggal, ya dibagi waris kan. Misalnya kan anaknya ada 3 lah, A, B, C. Nih, yang A kaya, yang B kaya, yang C orang nggak punya. Bisa nanti misalnya dibagikan sesuai dengan persentasenya dibagi. Misalnya si A bisa memberikan hartanya kepada si C karena dia saking sayangnya sama adiknya, jadi udah kaya. Bisa juga si B juga memberikan, jadi diterima dulu baru harta warisannya diberikan kepada adiknya. Boleh, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Perdamaian ya, asal perdamaian gitu ya. Oke, nah lanjut ya. Jadi terus misalnya nih semua ahli warisnya tidak ada gitu. Tidak ada. Maksudnya gini. Contohnya misalnya sebuah keluarga terjadi bencana alam ya. Kayak tsunami gitu. Tsunami ya, habis tuh. Dan setelah dicari ahli warisnya itu nggak ada satupun. Hartanya dikemanain? Kalau yang beragama Islam
itu namanya ada Baitul Mal. Itu Departemen Agama. Oh gitu. Jadi dikelola oleh Baitul Mal untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau yang bukan beragama Islam itu biasanya di Balai Harta Peninggalan. Maksudnya untuk apa tuh? Untuk hartanya? Dikelola untuk negara. Gitu. Terus kalau punya utang gimana? Dia punya utang? Punya utang? Iya. Ya kalau punya utang mau nggak mau dihitung dulu tuh hartanya berapa. Gitu. Ya kan? Jadi setelah dihitung sisanya kalau masih ada harta baru masuk ke Baitul Mal atau BHP. Jadi harus dipenuhi dulu. Kalau memang habis cuma bayar utang ya udah selesai. Ya udah selesai. Oh gitu. Jadi dihitung dulu, misalkan hartanya 10 juta. Nah, pengurusan jenazah misalnya 5 juta, utang-utang 5 juta, otomatis jatahnya 0. Ya udah nggak dapet. Tapi kalau misalnya pengurusan jenazahnya misalnya 3 juta, masih sisa 2 juta. 2 jutanya masuk ke Baitul Mal. Oh gitu. Oke. Ya, makasih Mas Akhirin ya yang sudah bergabung. Selamat bergabung. Akhirin Mihardi Bapas. Bapas itu berarti apa dia? Balai Pemasyarakatan. Iya, kalau nggak salah Balai Harta Peninggalan. Mas Akhirin Mihardi itu dia pembimbing ke masyarakat, pembimbing PK Bapas apa namanya? Pembimbing kemasyarakatan ya? Iya, pembimbing kemasyarakatan ya. Ya, oke. Nah, yang belum kita bahas nih, nanti sebelum terakhir mungkin masalah waris adat ya. Bolehlah waris adat. Gimana sih bayangannya kalau waris adat? Waris adat. waris adat kalau kan ini. Waris adat itu kan waris yang memang belum ada undang-undangnya. Iya. Cuman kan gini. Misalnya kayak bayang saya kalau ada kan yang terkenal ya, setahu saya itu kalau di Padang. Iya di Padang. Perempuan itu. Perempuan. Jadi semua laki-laki gitu. Kayak di Medan, dia kan laki-laki, anak pertama laki-laki bagiannya lebih besar. Dia ada kayak apa ya? Cuman kalau waris adat itu lebih jelimet ya kalau menurut aku ya. Cuman hukum Islam juga termasuk waris adat. Nah dia dipakai untuk Islam atau non Islam? Yang mana? Waris adat. Islam. Waris adat. Kalau waris adat kan begini, waris adat itu kayak termasuk bukan kompilasi ya, tapi hukum Islam pakai Quran sama hadis itu termasuk hukum adat. Sama kalau non Muslim ya pakai ada hukum adat nggak, waris adat nggak? Ada sih kayak di Batak. Nah, berarti ada. Ada. Berarti kalau gitu nggak ini ke agama gitu, bisa juga dua-dua. Bisa semuanya. Macam-macam ya. Kayak di Padang bisa. Kan saya tanya nih, Mbak Pepi ini kan dari Palembang ya, iya. Ada nggak waris adat di sana dipakai? Kalau di Palembang itu rata pembagiannya, dia tidak membedakan anak perempuan atau anak laki. Berarti banyak dipakai. Parental apa? Ini apa namanya, parental ya? Parental. Yang apa? Sama. Laki-laki perempuan gitu ya? Kalau nggak salah, kalau parental ya. Tapi itu istilahnya di adat ya, bukan perdata ya, bukan perdata ya. Bukan perdata, bukan. Pokoknya barangnya adat tapi perata, ini adat di sana ya. Karena gini, maksudnya adat kan, meskipun itu kayak mirip-mirip perdata, tapi sebenarnya adat gitu ya. Gini ya, kalau waris itu kan kesepakatan ahli waris. Kalau ahli waris menyatakan, ya udah kita bagi sesuai adat, bagi rata, ya nggak ada masalah. Nah, kalau di Jawa tuh gini, ada tuh misalnya rumah induk nih. Rumah yang dia dikasihkan kepada anak bontot. Atau yang terakhir tinggal di rumah itu adat. Meskipun dalam perkembangannya tetap semakin kesini agak berbeda, itu nggak terlalu berlaku, tapi setahu saya dulu masih berlaku. Misalkan saya anak terakhir nih, saya tinggal di situ, saudara-saudara yang lain itu sepakat nih rumah, ya udah kamu yang nempatin, nungguin orang tua, udah rumah itu dan tanahnya buat kamu. Ngurus orang tua gitu ya. Itu adat sih, adat. Itu kan kesepakatan. Ada di Jawa, ada yang kayak gitu. Ini juga memang ada. Contohnya di Padang ya, Padang
di Medan ya, di Medan, Padang sama Medan beda ya. Yeah. Kalau di Padang, Medan ya, saya di Medan. Dia itu anak tertua yang ibaratnya pusaka ya, pusoko, apa pusoko ya kalau yang di Padang itu. Yeah. Kalau yang di Medan sama pusoko. Jadi dia barang-barang peninggalan orang tuanya, misalnya rumah, keris, macam-macam lah peninggalan adatnya itu biasanya diserahkan kepada anak laki-laki yang paling besar. Gitu ya. Ya. Adat itu ya. Ada juga di Padang di Pariaman. Pariaman itu perempuan. Oke. Kalau yang hukum adat itu ya kayaknya sih kalau enggak. Misalnya di Palembang itu sebenarnya hukum adat ya. Yang tadi pembagiannya rata itu iya, adat ya. Adat. Bukan perdata ya. Bukan perdata, memang gitu. Adat. Jadi kayak karena kan saya orang Palembang ya, waktu nenek saya meninggal kan ada keris pusaka. Kalau di Palembang kan ada namanya songket zaman dulu. Nah itu dibagi ke orang tua saya rata. Misalnya mama saya dapat songket 5, kakaknya 5, semuanya 5. Begitu juga misalnya ada peninggalan guci. Kalau di Palembang kan ada guci-guci, ada apa, tetap dibaginya rata. Tapi kesepakatan biasanya ini siapa yang mau dibalik ini gitu, nggak ada perkelahian. Kalau adat sih kayaknya lebih ke barang-barang kuno ya kalau di Palembang. Gitu. Kayak rumah adat itu barang-barang peninggalan yang kuno gitu, barang-barang adat ya. Karena ini namanya adat kan beda-beda, intinya kan emang itu kesepakatan semua ahli waris dan di daerah masing-masing berbeda-beda ya. Karena gini, waktu pembagian ahli waris itu dihadiri oleh pemuka adat. Jadi yang ada pemukanya yang aku lihat itu pemukanya yang nanti akan menjelaskan. Ya ini bagiannya. Ada yang pemuka atau orang yang dituakan di daerah tersebut. Oke ya, memang kalau membahas adat ini agak rumit ya, Mas. Itu kan kita nggak bisa apa ya, karena memang masing-masing berbeda-beda ya. Nah itu kita tidak bisa menyalahi hukum adat, memang ya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Intinya sih seperti itu, bahwa kalau adat itu kesepakatan seluruh ahli waris, tapi di masing-masing daerah berbeda-beda ya, tergantung sukunya ya. Pokoknya intinya kalau pembagian waris berdasarkan adat harus ada pemuka. Pemuka siapa? Pemuka adat. Nanti ditengahi oleh pemuka adat tersebut. Dia yang menjelaskan bagian-bagiannya. Keren. Bu Febi lumayan bagus ya menguasai materi. Nah, sekarang anak angkat nih. Anak angkat dia kan nggak ada hubungan darah ya. Dia dapat harta waris nggak? Dapat. Tapi bukan ahli waris ya? Bukan, tapi dia dapat wasiat wajibah. Namanya wasiat wajibah. Sebenarnya hadiah. Dapatnya berapa? Sepertiga. Sebanyak-banyaknya maksimal sepertiga. Tapi tergantung kesepakatan juga. Misalnya kakaknya pingin, karena anak angkat sayang, orang tuanya sayang, dikasih misalnya lebih, maksimal tetap sepertiga. Tapi kakaknya akan mengambil hartanya dulu, warisannya dia. Setelah itu kakaknya memberikan kepada adiknya, nggak ada masalah. Tapi kalau sesuai peraturannya maksimal paling banyak sepertiga. Sepertiga ya. Oke. Nah, ini kan suka ada kasus nih. Jadi anak angkat kan sudah dapat sepertiga dari orang tua angkatnya. Terus suatu saat nih punya anak kandung juga dia. Maksudnya? Si orang tua angkatnya punya anak kandung. Anak angkat punya? Dia ada anak angkat. Tapi orang tua angkatnya juga punya anak kandung gitu. Nah, si anak kandung ini mengancam nih, ntar kalau misalkan bapak saya sudah nggak ada, gue mau minta lagi loh tanah yang udah diberikan ayah saya ke kamu gitu. Itu gimana tuh? Benar nggak gitu? Boleh nggak gitu diminta lagi? Pakai wasiat ya? Sudah diwasiatkan? Ya sudah diberikan semacam hibah lah mungkin ya. Kalau misalnya gitu ya. Iya, kalau dihitung hartanya memang ada lebih dari sepertiga dari harta warisan, dimungkinkan bisa. Oh gitu. Tapi kalau nggak sampai lebih dari sepertiga? Kalau nggak lebih nggak bisa.
Karena artinya si anak kandung ini sebenarnya nggak berhak ya untuk iya, mengambil lagi tidak ya. berhak. Nah Sebenarnya ini tidak berhak. ada yang pemahaman gitu, dia mau diambil lagi Enggak karena dulu bapak saya ngasih ke kamu nih anak angkat misalkan ini dia mau diambil lagi nggak berhak ya. Enggak berhak. Kecuali lebih ya, Kecuali lebih ya. Oh, misalnya bagian anak angkat lebih besar, misalnya lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan bisa. Jadi dikurangi nanti sisanya kurang dari 1/3 anak angkat. Oke, nah dalam sesi ini mungkin terakhir nih pertanyaan terakhir nih. Nah itu ya ada konflik nih, perselisihan waris nih. Perselisihan kemana waris. Harus membawa? Kalau non muslim kemana? Ya. Kalau yang muslimnya kemana? Gitu. Kalau yang beragama Islam pasti ke pengadilan agama. Agama ya. Kalau yang beragama non muslim itu ke pengadilan negeri. Ya, nggak boleh dibalik ya. Orang Islam ke pengadilan negeri nggak bisa ya. Nggak bisa kan dilihat bukan anaknya, agama anaknya, tapi agama si mayit. Biasanya kan pas permohonan dimasukkan ke pengadilan dilihat KTP-nya ya beragama Islam. Pasti nanti akan misalnya dia ngelapor menyerahkan berkas ke pengadilan negeri. Nanti dibaca beragama Islam. Pasti pengadilan akan menerangkan, oh maaf, ini harus ke pengadilan agama karena muslim ya, karena yang meninggal agama ya. Islam yang meninggal ya, karena okay, sesuai dengan peraturan kompilasi hukum Islam. Oh gitu ya. Iya, di kompilasi hukum Islam ada. Kalau yang non muslim kalau non muslim pengadilan negeri. Kalau terkait waris adat, terkait agamanya ya. Kalau ada sengketa gitu. Iya. Ya. Tergantung agamanya mereka ya. Ya tergantung mereka. Pasti yang menyelesaikan ya ketua adat. Oh. Gitu. Kalau gini, kalau misalnya warisan, misalnya dia ada sengketa waris, pasti kalau nggak ke pengadilan agama, ke pengadilan negeri. Cuman 2 pengadilan yang bisa menyelesaikan sengketa warisan. Oke. Keren. Cukup paham saya dengan penjelasannya. Mohon maaf kalau penjelasan saya salah. Dimakan. Iya. Sebelum kita tutup nih sesi ini nih, ada pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir. Pesan apa nih untuk masyarakat yang biar lebih paham mengenai pembagian waris gitu? Karena banyak juga konflik di masyarakat mengenai waris nih. Yang pertama saya ibaratnya ingin lebih memfokuskan. Yang pertama, jika ingin membagi waris, kalau bisa didampingi oleh orang yang ahli. Ya, kalau sudah didampingi dengan orang yang ahli, insya Allah pembagian warisnya akan adil. Yang kedua, ya jangan sampai harta warisan jadi perpecahan dalam keluarga. Karena gini ya, kita manusia itu meninggal cuman kain kafan. Nanti jangan sampai kita meninggal nggak ada yang doain. Jangan karena harta kita berantem dengan orang tua. Jangan karena harta warisan kita berantem sama adik kakak. Jadi ingat ya, karena saya beragama Islam, saya selalu memberi, kalau ada penyuluhan saya selalu mengingatkan kita di dunia ini untuk mencari ridhonya Allah. Jadi bagaimana kita mencari ridhonya Allah di jalan kebaikan. Begitu juga dengan harta warisan. Bagaimana pembagian waris itu harus adil. Jangan sampai ada kakak atau adik yang kita jolimi. Pokoknya kita harus mengingat pembagian waris. Jangan karena harta warisan kita berantem dengan saudara. Intinya seperti itu, Mas Yadi. Oke. Sudah kira-kira 1 jam ya. Wow, nggak terasa. Wow. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya yang sudah bergabung, yang sudah hadir. Terspesial Mas Akhirin Mihardi nih dari Bapas nih,
satu atap dengan kita nih. Salam kenal. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan materi-materi hukum selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.